Hari ini kita akan membuat cemilan yang enak banget, super legit, super wangi, dan ini manis dan juga gurih. Sebelum menonton, silahkan diklik terlebih dahulu yuk tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton ya, semoga kalian suka. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci, masukkan 1 saset santan kental instan yang ukurannya 65 ml ya. Nah, selanjutnya masukkan 235 ml air putih. Jadi totalnya adalah 300 ml santan. Kalau mau menggunakan santan murni semua dari kelapa asli, silakan langsung pakai 300 ml. Nah, selanjutnya ini kita masak sambil terus kita aduk hingga santannya mendidih ya, jangan ditinggal-tinggal supaya tidak pecah. Tujuan santannya kita masak supaya tidak gampang basi nanti kuenya. Masaknya menggunakan api sedang aja ya. Nah, ini udah mendidih, langsung kita matikan ya. Kemudian ini kita simpan, kita biarkan hingga suhu ruangan. Nah, selanjutnya siapkan 250 gram kelapa parut. Ini setara dengan setengah butir kelapa parut. Saya pakai yang setengah tua ya, jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ini akan kita kukus sampai 10 menit ya, sampai nanti benar-benar wangi dan juga matang. Jadinya nggak gampang basi. Nah, jadi kita sisihkan aja sambil kita kukus. Langkah berikutnya kita masukkan ragi instan. Nah, jadi kita akan aktifkan terlebih dahulu ya untuk mengetes juga, karena ini juga bukan yang baru, udah pernah saya pakai sebelumnya tapi tetap saya simpan dalam keadaan tertutup. Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh penuh. Nah, kalau mau bau raginya agak kuat, boleh tambahkan sedikit lagi, atau pengen mengembangnya lebih banyak silakan tambahkan lagi. Nah, kemudian kita masukkan 50 ml air hangat kuku. Selanjutnya kita aduk. Nah, setelah kita aduk, teman-teman bisa tutup ya. Biarkan 5-7 menit. Kalau berbusa artinya raginya masih bisa dipakai. Nah, setelah beberapa saat ini udah mengembang ya teman-teman. Tuh, ada busanya. Kemudian kita akan masukkan bahan lainnya. Selanjutnya masukkan 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram. Bisa disesuaikan dengan selera ya. Jika suka manis silahkan ditambahkan, dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan. Nah, ini sudah 10 sendok makan. Langkah berikutnya pecahkan telur ayam sebanyak 2 butir. Bisa pakai yang ukuran besar ya. Berikutnya ini langsung aja kita kocok sampai semuanya larut. Nah, kita kocok sampai larut berbusa seperti ini. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Masukkan kurang lebih setengah sendok teh garam. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Kemudian kita aduk. Boleh juga sambil diayak ya jika mau. Nah, ini udah cukup gumpal ya. Selanjutnya kita masukkan santan yang udah kita dinginkan tadi. Kita masukkan semuanya. Santannya kita masukkan semuanya ya. Pastikan udah benar-benar dingin. Selanjutnya kita aduk kembali. Aduk sampai semuanya menyatu. Bila perlu nanti bisa dibantu menggunakan saringan ya, jika ada yang bergerindil lagi. Nah, sebelum kita saring, kita masukkan margarin yang udah dicairkan dan didinginkan di suhu ruangan.
Masukkan margarin yang cair sebanyak 60 gram. Nah, kita masukkan ya. Langkah berikutnya ini diaduk kembali. Aduk sampai benar-benar tercampur dengan baik. Nah, saya pindahkan sambil saya saring. Karena adonannya agak kental, jadi kita bantu tekan. Setelah sudah mulus seperti ini dan licin, kemudian ini kita tutup ya. Tutup menggunakan kain, kemudian diamkan kurang lebih 1 jam. Nah, ini udah 1 jam ya kita diamkan. Kemudian kita aduk aja untuk membuang gas-gasnya. Kita aduk kembali ya sampai rata. Langkah berikutnya kita masukkan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Setelah sudah diaduk rata, diaduk sampai benar-benar tercampur dengan baik. Nah, ini udah tercampur rata, teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya kita sisihkan, siapkan cetakan kue. Panaskan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue yang cembung ya seperti ini, lalu 7 lubang. Kita panaskan menggunakan api sedang, lalu kita oles. Untuk bentuk cetakan sesuaikan dengan selera, boleh menggunakan cetakan kue cubit atau kue lumpur. Selanjutnya kita langsung tuangkan aja adonannya. Tuangkan sampai 3/4 atau penuh. Kurang lebih seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini udah kita masukkan. Selanjutnya kita tunggu agak berbuih, lalu kita tutup ya. Nah, jika sudah agak mengembang, berbuih, kita langsung tutup. Nah, ini kita buka, udah mengembang. Tuh, udah kering ya bagian atasnya. Nggak basah lagi. Ini bisa langsung diangkat atau dibalik bebas. Tapi saya akan balikin aja ya. Nah, jadi kalau mau dibalikkan seperti ini. Dia panggang kedua belah sisinya ya teman-teman. Ini empuknya empuk banget dan super wangi. Nah, boleh panggangnya kecoklatan seperti ini atau seperti ini juga boleh. Yang penting jangan sampai gosong supaya nggak pahit. Kedua sisinya udah matang, udah boleh kita angkat. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Kalau mau buat yang ukuran kecil, jadi sepertiga cetakan aja seperti ini. Jadi bisa dijual dengan harga murah dan jadinya pun banyak. Tapi karena saya pengennya yang besar-besar ya, jadi sekali makan langsung kenyang. Jadi bisa dibuat ukurannya seperti ini. Cantik banget kan? Nah, kue kamir kelapa kita udah jadi, super lembut, super wangi, super moist, super kempus-kempus. Nah, ini akan coba saya belah ya. Tuh super empuk lembut banget ya. Serat dari kelapanya juga kelihatan. Dan ini pasti sangat gurih, manisnya pas. Kalian wajib banget cobain. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali, semoga kalian suka.